Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini kepada Bapak Ibu dosen pembimbing serta rekan-rekan sekalian. Saya Ahmad Al-Fikri dengan NIM 0541256691, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru. Pada video praktik ini, saya akan memaparkan tantangan pelayanan publik yang nyata dari lingkungan tempat tinggal saya, beserta solusi inovatif dan strategi implementasinya berdasarkan teori manajemen pelayanan publik. Saat ini saya berada di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu. Secara fungsional dan geografis, desa kami ini merupakan wilayah perbatasan yang menempel langsung dengan kemajuan Kota Pekanbaru. Namun secara legal administratif, kami adalah bagian dari Kabupaten Kampar. Konsekuensinya, setiap kali warga di sini ingin mengurus dokumen kependudukan dasar, seperti KTP elektronik, kartu keluarga, ataupun akta kelahiran, kami wajib berurusan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, yang berpusat di Kecamatan Bangkinang. Jika kita hitung melalui peta digital, jarak tempuh dari Desa Kubang Jaya menuju Bangkinang mencapai kurang lebih 57 km, dengan waktu perjalanan darat sekitar 1 hingga 1,5 jam. Berikut saya paparkan visual berupa jarak tempuh berdasarkan Google Maps. Mengingat karakteristik pelayanan kependudukan ini memiliki sifat inseparable atau tidak dapat dipisahkan, yang artinya warga dituntut hadir secara fisik untuk perekaman biometrik dan validasi berkas. Akibatnya, hambatan geografis ini menciptakan fenomena high cost economy. Warga harus mengorbankan biaya transportasi yang cukup tinggi dan kehilangan 1 hari kerja produktif hanya untuk mengurus 1 dokumen linear. Dampak paling fatalnya, banyak warga memilih menunda pengurusan dokumen, yang pada akhirnya memicu ketidakakuratan data demografi daerah. Mengapa permasalahan aksesibilitas geografis yang kronis ini bisa terjadi? Jika dianalisis menggunakan rasional administratif model, akar masalahnya bersumber dari corak birokrasi yang terlalu menekankan pada efisiensi internal organisasi dan pemusatan kontrol atau sentralisasi. Bagi instansi, menempatkan seluruh server SIA atau sistem informasi administrasi kependudukan, alat cetak yang mahal, dan operator ahli di satu titik pusat di ibu kota kabupaten adalah keputusan yang sangat rasional demi efisiensi anggaran daerah. Namun, model rasional yang kaku dan impersonal ini melupakan kondisi real masyarakat perbatasan. Efisiensi di tingkat birokrasi justru melimpahkan beban biaya fisik dan finansial sepenuhnya kepada masyarakat secara sepihak. Hal ini jelas bertentangan dengan asas kemudahan dan keterjangkauan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk memotong mata rantai kendala ini, kita harus menggeser paradigma pelayanan menggunakan teori New Public Service atau NPS. Nilai utama dari NPS menegaskan bahwa peran pemerintah adalah melayani warga atau self-citizens, menjamin keadilan sosial, dan mewujudkan kesetaraan akses. Berdasarkan teori tersebut, solusi inovatif yang saya tawarkan adalah: pertama, program si jempol batas atau sistem jemput bola wilayah perbatasan. Kita balik logikanya. Bukan warga yang mendatangi negara, melainkan negara yang mendatangi warga. Disdukcapil Kabupaten Kampar menjalankan unit pelayanan bergara atau mobile service terjadwal yang turun langsung ke kantor Desa Kubang Jaya untuk menyelesaikan proses perekaman biometrik di tempat. Kedua, dekonsentrasi pelayanan melalui kios administrasi digital desa. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan tanda tangan elektronik pejabat catatan sipil. Dokumen non-biometrik seperti kartu keluarga dan akta kelahiran cukup diajukan secara daring oleh petugas desa dan dicetak mandiri di kantor Desa Kubang Jaya tanpa ada keharusan verifikasi fisik ke Bangkinang. Strategi implementasi solusi ini menggunakan pendekatan kolaboratif yang melibatkan 3 aktor utama, yaitu Disdukcapil Kampar sebagai regulator dan pemilik otoritas basis data, pemerintah Desa Kubang Jaya sebagai fasilitator garis depan yang melakukan penyaringan berkas awal, serta Dinas Kominfo yang bertanggung jawab menyediakan ekskripsi jaringan VPN yang aman. Tentu ada potensi hambatan teknis yang mungkin muncul, seperti kerentanan koneksi internet di perbatasan yang bisa menyebabkan server down.
Mitigasi yang saya rumuskan adalah dengan menerapkan sistem perekaman hybrid. Jika jaringan terputus, data perekaman warga disimpan sementara di penyimpanan lokal laptop operator lapangan secara offline. Lalu, disinkronisasikan secara massal saat armada mendapatkan sinyal yang stabil. Melalui implementasi solusi inovatif berbasis teori New Public Service ini, dampak positif yang dihasilkan sangatlah nyata, yaitu menghapus biaya transportasi warga, menyelamatkan waktu produktif masyarakat, dan meningkatkan keakuratan data demografi Kabupaten Kampar secara makro. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang bergerak mendekat, bukan yang menuntut masyarakat untuk mendekatinya. Saya Ahmad Fikri, terima kasih, dan salam inovasi untuk pelayanan publik yang inklusif. Audio Jungle.